Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Dahulu, kaum Bani Israel hidup dalam kenikmatan yang luar biasa. Allah telah memberikan mereka tanah yang subur, udara yang bersih, dan kehidupan yang makmur. Di antara mereka, ada sekelompok orang yang tinggal di sebuah kota pesisir yang dikenal dengan nama Ailah, terletak di tepi laut. Kota ini diberkahi dengan hasil laut yang melimpah, terutama ikan-ikan yang sering menjadi makanan utama dan sumber mata pencaharian penduduknya. Mereka hidup dari hasil tangkapan laut yang melimpah setiap harinya, dan Allah memberikan kepada mereka nikmat yang luar biasa ini sebagai bentuk kasih sayangnya. Namun, di balik kenikmatan itu, Allah juga memberikan aturan kepada mereka, sebuah perintah yang harus ditaati. Setiap hari Sabtu, mereka diperintahkan untuk berhenti bekerja dan menghususkan diri dalam beribadah. Hari Sabtu bagi kaum Bani Israel dikenal sebagai hari Sabat, hari yang sangat suci, di mana mereka tidak diperbolehkan melakukan aktivitas duniawi, termasuk menangkap ikan. Perintah ini merupakan ujian ketaatan mereka kepada Allah. Apakah mereka mampu mengesampingkan kepentingan duniawi dan mendahulukan perintah Allah? Awalnya, kaum Bani Israel mematuhi perintah ini dengan baik. Namun, suatu ketika, Allah menguji mereka dengan cara yang sangat unik. Pada hari Sabtu, ikan-ikan di laut muncul dalam jumlah yang luar biasa banyak. Ikan-ikan itu berenang dekat sekali dengan pantai, seolah-olah mereka mudah untuk ditangkap. Sedangkan pada hari-hari selain Sabtu, ikan-ikan tersebut jarang sekali terlihat di dekat pantai. Ujian ini menjadi godaan yang sangat berat bagi kaum Bani Israel. Mereka melihat kekayaan yang melimpah di depan mata setiap Sabtu, tetapi tidak diperbolehkan untuk menangkapnya. Hal ini membuat sebagian dari mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar, agar bisa tetap mendapatkan ikan tanpa melanggar perintah Allah. Setelah melalui berbagai perdebatan, sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk membuat rencana licik. Mereka tidak menangkap ikan secara langsung pada hari Sabtu, tetapi memasang jaring pada hari Jumat sebelum matahari terbenam. Dengan cara ini, jaring-jaring tersebut akan menangkap ikan-ikan yang mendekat pada hari Sabtu. Kemudian, mereka akan mengambil ikan-ikan yang terperangkap di jaring tersebut pada hari Minggu. Mereka merasa telah mengelabui perintah Allah, karena secara teknis mereka tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Namun, tindakan ini adalah bentuk penipuan terhadap aturan Allah yang jelas-jelas melarang aktivitas duniawi pada hari Sabtu. Tentu saja, tidak semua orang di kota tersebut mengikuti cara ini. Ada kelompok kecil yang tetap taat kepada perintah Allah dan tidak terpengaruh oleh godaan duniawi. Kelompok ini berusaha mengingatkan saudara-saudaranya agar tidak melanggar aturan Allah dengan cara licik tersebut. Mereka berkata, "Janganlah kalian melanggar perintah Allah. Azabnya pasti akan menimpa kalian jika kalian terus melakukan ini. Allah Maha mengetahui segala tipu daya dan kebohongan kalian. Jangan sekali-kali berpikir bahwa kalian bisa mengelabui Allah." Namun, kaum yang melanggar itu tidak mendengarkan. Mereka bahkan mengejek kelompok yang taat. Mereka merasa cerdik dan yakin bahwa cara mereka bisa menyiasati aturan Allah tanpa menanggung akibat. "Kami tidak melanggar hari Sabat," kata mereka. "Kami hanya mengambil apa yang sudah terperangkap di jaring. Tidak ada hukum yang kami langgar." Mereka tertawa dan terus mengulangi cara mereka setiap minggu. Semakin lama semakin terbiasa dengan pelanggaran ini. Minggu demi minggu berlalu, kaum yang licik itu semakin menikmati keuntungan dari tipu daya mereka. Sementara itu, kelompok yang taat hanya bisa berdoa kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada saudara-saudaranya yang telah tersesat, atau setidaknya, menurunkan azab yang akan menjadi peringatan bagi mereka semua. Mereka tahu bahwa azab Allah bisa datang kapan saja kepada orang-orang yang melanggar perintahnya. Akhirnya, kesabaran Allah mencapai batasnya. Azab yang dijanjikan pun turun. Suatu pagi, penduduk kota terbangun dalam ketakutan dan kebingungan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, saudara-saudara mereka yang telah melanggar aturan Sabat berubah menjadi kera-kera yang hina.
Orang-orang yang dulu merasa cerdik dan bisa mengelabui perintah Allah, kini merangkak-rangkak di tanah, kehilangan akal dan bentuk manusiawi mereka. Tubuh mereka berubah menjadi makhluk yang hina, sesuai dengan tindakan mereka yang hina pula. Dalam surat Al-Baqarah ayat 65, Allah berfirman, "Dan sungguh, telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina." Kehinaan yang mereka rasakan bukan hanya pada perubahan fisik mereka, tetapi juga pada mental dan sosial mereka. Orang-orang yang dulu memandang mereka dengan hormat, kini melihat mereka sebagai makhluk yang terkutuk. Mereka diasingkan, dijauhi oleh masyarakat, dan hidup dalam kesengsaraan. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi harta yang bisa mereka nikmati. Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya. Kisah ini juga diabadikan dalam surat Al-A'raf, ayat 163-166. Allah mengisahkan bagaimana sebagian dari Bani Israel melanggar aturan Sabat dengan tipu daya mereka, dan akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Mereka tidak bisa lari dari pengawasan Allah, dan tipu daya mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab yang telah dijanjikan. Allah berfirman dalam ayat 166, "Maka ketika mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, diusir." Azab ini menjadi pelajaran besar bagi kaum Bani Israel, dan juga bagi umat manusia setelah mereka. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada gunanya mencoba mengelabui perintah Allah. Tipu daya manusia tidak ada artinya di hadapannya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan tidak ada satupun tindakan manusia yang bisa luput dari pengawasannya. Apa yang tampaknya cerdik di mata manusia, hanyalah kebodohan di hadapan Allah. Setelah azab ini, orang-orang yang taat semakin teguh dalam keimanan mereka. Mereka menyadari betapa pentingnya menjaga ketaatan kepada perintah Allah, meskipun godaan duniawi terkadang sangat kuat. Mereka juga mengambil pelajaran bahwa setiap pelanggaran, sekecil apapun, jika dilakukan dengan kesengajaan dan kesombongan, dapat mendatangkan murka Allah yang sangat berat. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi umat Islam, agar tidak mengikuti jejak kaum Bani Israel yang melanggar perintah Allah. Hari ini, banyak dari kita yang mungkin tergoda untuk mengelabui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu dalam hal ibadah maupun muamalah. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa segala bentuk tipu daya terhadap aturan Allah tidak akan membawa kebaikan, melainkan hanya kehancuran. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 60, yang mengingatkan umat Islam tentang hukuman yang menimpa kaum yang melanggar perintahnya. Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah? Mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dimurkainya, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi serta menyembah taghut. Kisah kaum Bani Israel yang diubah menjadi kera merupakan pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia. Ketaatan kepada Allah adalah hal yang paling utama, dan manusia harus selalu berusaha mengikuti perintahnya dengan sepenuh hati.